Tema kali ini sebagaimana yang telah kita bahas di waktu-waktu yang lalu, yaitu bagaimana cara meruqyah, bagian ketiga. Namun sebelumnya barangkali ada dari kita yang belum melakukan atau mengamalkan sunnah Nabi yang agung, yaitu zikir pagi. Silahkan, masih ada waktu sampai matahari terbit insyaallah. Dalam zikir pagi ada lafaz yang biasa Rasulullah SAW dawamkan, amalkan, yaitu kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan illallah yang wajib disembah kecuali Allah wahdahu, maha tunggal Allah, la syarika, tidak syarikat bagi Allah, lahul mulku, baginya kerajaan, wa lahul hamdu, dan kepadanya alhamdu, segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah ala kulli, terhadap setiap perkara, syai'in, qadir, maha kuasa. Fi, ini dibaca boleh 1 kali, boleh 10 kali, boleh 100 kali. So, masing-masing mempunyai dalil yang cukup kuat, yang mana kita harus mengamalkan, disunahkan diamalkan di pagi hari ba'da salat subuh, dan di sore hari ba'da salat asar, sebelum matahari terbenam. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ke 1410. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, man, barang siapa, qala, yang mengucapkan, yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah, dalam 1 hari 100 kali, kanat lahu adala 10 riqabin, kanat lahu adla 10 riqabin, maka pahalanya sama dengan membebaskan 10 hamba sahaya. Wa kutibat lahu mi'ata hasanatin, dan dituliskan untuknya mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'ah, dan dihapus darinya 10 kesalahan. Wa kas lahu hirzan minasyaitani yaumahu, dan kalimah ini juga hirzan, menjadi pelindung, minasyaitani, dari syaitan, yaumahu, dzalika hatta yumsi, di hari itu, dzalika yaumahu dzalika hatta yumsi, sehingga sampai waktu sore. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jaa'a bih, dan tidak ada yang datang pada hari kiamat nanti salah seorang pun yang lebih utama daripada mimma jaa'a bih, daripada orang yang mengucapkannya, illa rajulun amila aktsara minhu, kecuali seseorang yang membaca lebih daripada itu. Jadi lafaz ini dibaca 100 kali, maka Allah akan diantaranya melindungi kita dari syaitan, la'natullah alaih, yang barangkali yang sering kesurupan, yang sering galau, yang sering hilang arah, yang kadang-kadang gangguan itu selalu datang walaupun kita sudah melakukan ruqyah mandiri, atau mungkin yang terancam dengan sihir, cocok sekali diamalkan di tiap harinya. Bahkan tambahan yang lain, qala man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumi mi'ata marrah hutat khatayahu wa in kanat mithla zubaril bahri. Ada lafaz lain selain lafaz la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca di pagi hari, itu lafaz subhanallah wa bihamdihi, dibaca 100 kali, hutat khatayahu, maka akan dihapus kesalahan-kesalahannya, wa in kanat mithla zubaril bahri, walaupun kesalahan tersebut seperti buih di lautan. Banyak sekali fadilahnya. Ya, antum bisa lihat di hadis Bukhari nomor 6403, dan di hadis Sahih Muslim yang nomor 2691. Bahkan di hadis lain Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, kanat kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail,
Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyara marratin, 10 kali, kanat kaman a'taqa arba'ata anfus, kana kaman a'taqa, maka dia seperti orang yang membebaskan atau orang yang memerdekakan 4 jiwa min waladin Ismail, dari keturunan Bani Ismail, dari keturunan Ismail. Ini hadis Bukhari nomor 6404 dan Muslim nomor 2693. Maka insyaallah siap kita amalkan karena agungnya sunnah ini insyaallah. Baik, ikhwah, kemarin kita sudah mempelajari persiapan-persiapan untuk meruqyah. Sebetulnya ini hanya agar kita lebih mantap dalam melakukan prosesi ruqyah mandiri ataupun ruqyah meruqyah. Dan kita sudah sama-sama tahu dalil-dalil yang menguatkan bahwa ruqyah ini memang sunnah, bukan amalan-amalan baru, bukan amalan-amalan penggugur 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Hanya sedikit kesalahpahaman dan perlunya pemahaman lebih dalam lagi, karena nanti akan berbenturan ketika seorang mengamalkan satu hadis yang bertolak belakang, membentur berpuluh-puluh hadis Nabi yang mengisyaratkan, yang mensyariatkan agar kita melakukan ruqyah. Ruqyah ini sunnah dilakukan sebagai jalan untuk mencari kesembuhan. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita tidak memohon pertolongan kepada selain Allah, memohon pertolongan kepada dukun-dukun atau wali-wali syaitan yang ada di dunia. Na'udzubillah. Bahkan Nabi mengancam, memperingatkan bahwa seorang yang mendatangi dukun atau kahin, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam ke depan. Na'udzubillah. Dan barang siapa nanti orang yang membenarkan apa yang dikatakan dukun, faqad kafara bima anzalallahu ila rasulih, maka benar-benar dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mendatangi dukun 40 hari 40 malam salat tidak terima, duduk dan mengiyakan apa yang dikatakan mereka, kita telah kafir. Na'udzubillah. Bahasanya murtad. Maka kita harus berhati-hati. Ada harga paling mahal dalam tubuh kita, dalam jasad kita, dalam dalam jasmani dan rohani kita. Apa itu? Dia adalah iman yang lurus dan tauhid yang kuat. Ketika dia hilang, maka percuma kita hidup di dunia ini 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Hanya melewati begitu saja dan kita akan kekal di neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka lindungi iman itu. Kalaulah orang hilang harta, dia masih biasa. Ada yang lebih tinggi daripada harta, yaitu kesehatan. Hilang kesehatan, orang masih bisa bernafas. Ada yang lebih tinggi daripada kesehatan, yaitu nafas. Nafas hilang, ada yang lebih tinggi daripada nafas, yaitu iman yang ada dalam hati, dalam dada. Maka ketika orang hilang iman, na'udzubillah, maka dia seperti bangkai yang berjalan, yang siap-siap menuju kubangan neraka. Na'udzubillah. Maka lindungi iman ini sekuat apapun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kita mati kecuali kita dalam keadaan berserah diri dengan iman yang kuat. Baik, setelah kita melakukan persiapan-persiapan sebelum melakukan ruqyah, persiapan pertama persiapan tempat, kedua persiapan kita sendiri yang mau meruqyah, dan ketiga persiapan marqi atau pasien kita yang hendak kita ruqyah. Kita persiapkan dulu tempatnya. Saya ulang sedikit. Jangan sampai di tempat kita meruqyah ada patung, ada lukisan-lukisan bernyawa, ada gambar-gambar. Ada ikhtilaf para ulama tentang mengenai foto. Foto ini bayangan katanya. Ada yang menyebutkan bahwa foto yang berbentuk dan segala macam. Untuk menghindari itu semua,
kita berhusnuzon saja karena mereka para ulama. Al ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi, pewaris para nabi. Maka kita ambil jalan paling jelasnya aja. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma syubhat. Yang halal telah jelas, yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada syubhat, ikhtilaf. Maka ambil yang paling jelas. Ambil paling jelas. Kalau misalkan kita ingin selamat, tinggalkan yang syubhat. Nah, seperti itu. Jadi yang meragukan jangan kita ambil. Maka kalau misalkan ada ikhtilaf para ulama, ambil yang memungkinkan, yang kira-kira yang jalan aman istilahnya. Tinggalkan, yaitu apa? Tinggalkan. Maka pendapat kami sebaiknya jangan memajang foto, sekalipun itu foto-foto para ulama yang mengingatkan kita kepada ibadah, yang mengingatkan kita kepada iman dan ketakwaan. Iman dan ketakwaan itu ada karena ilmu, bukan karena foto dan penyembahan terhadap makhluk-makhluk Allah atau hamba-hambanya. Kita cukup melihat mereka di album, melihat mereka di handphone atau di mana, bukan untuk dipajang di ruangan-ruangan. Karena ini pengaruhnya sangat luar biasa. Kami pernah meruqyah selama 45 menit di daerah Ciawi. Tidak ada efek apa-apa. Rupanya di belakang ada foto capres waktu itu, Prabowo Sandi, dan tidak ada reaksi apa-apa. Nah, Anda pernah meruqyah di Subang, lama sekali, hampir 1 jam. Tidak ada muntah, tidak ada panas, tidak ada getaran apa-apa. Rupanya banyak foto di dinding-dinding. Nah, itu pengaruhnya. Nah, kita butuh malaikat rahmat, butuh Allah, pertolongan Allah ketika kita bacakan Al-Quran ini. Dan ketika rahmat Allah turun, maka malaikat-malaikat rahmat, maka makhluk-makhluk Allah yang lain pun mendengarkan apa yang kita baca. Karena Quran ini mau dia sakit ruhani, mau dia sakit jasmani, tetap berefek ketika Quran dibacakan kepada seorang yang sakit. Sebagaimana janji Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan telah kami turunkan sebagian dari Al-Quran ini ma huwa syifa, ada di dalamnya itu syifa, kesembuhan, bukan obat tapi kesembuhan. Wa rahmatul lil mu'minin, dan kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman. Wala yazidu dzalimina illa khasara, dan tidak akan bertambah kepada orang-orang yang zalim, pada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak percaya pada keagungan Al-Quran ini, illa khasara, kecuali rugi. Nah, mereka yang menafikan ruqyah ini, mereka yang tidak percaya kesembuhan ada dalam Quran ini, maka mereka orang-orang yang rugi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka kembalilah kepada Quran, kembalilah pada Quran, dawamkan Quran, qiraatul Quran, tadabbur Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, maka dia akan datang pada hari kiamah, syafi'an li ashabih, akan memberikan syafaat pada sahabat-sahabatnya, pada orang-orang yang membacanya. Bahkan ganjaran yang berlebih, pengagungan yang lebih untuk orang-orang yang mau belajar Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, terbaik dari orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Quran. Maka ajarkan Al-Quran ini tanpa imbalan. Ajarkan Al-Quran ini, luaskan, sebarkan Al-Quran ini tanpa imbalan, termasuk ruqyah ini, insyaallah. Dan Allah akan memberikan berkah, ilmu yang bermanfaat, serta jariah yang tidak akan terputus, insyaallah. Baik, persiapan tempat tadi, turunkan semua gambar, turunkan foto, patung-patung semuanya disingkirkan di ruangan yang tempat kita akan meruqyah. Memang bagusnya di tempat sholat atau di tempat yang netral, istilahnya tidak ada benda-benda yang disebut keramat di sana, atau rumah yang ada menyimpan benda pusaka seperti keris, jimat, batu akik dan sebagainya, atau mungkin tempat sesajen di rumah tersebut agak dihindari. Bersihkan dulu rumah ya, turunkan semua gambar foto, termasuk boneka di sana, boneka-boneka karakter. Kita khawatirkan banyak orang melakukan sihir menggunakan boneka berkarakter, seperti misalkan karakter Naruto, karakter boneka misalkan Dora dan sebagainya, atau Barbie dan lain sebagainya. Apalagi boneka ini sangat menyerupai makhluk atau manusia itu sendiri. Atau misalkan kita punya boneka yang mirip kucing, boneka yang mirip beruang misalkan, mirip sekali dengan beruang. Nah, itu yang dikhawatirkan, dan arahnya ke arah gahan, dan itu mutlak.
Nah, kalau misalkan boneka yang tidak berbentuk, misalkan seperti Doraemon, nah, kita tinggal tanya apakah ada makhluk seperti Doraemon. Nah, itu. Tapi untuk menjaga-jaga, sebaiknya kalau kita sudah dewasa, kita bukan anak-anak lagi, boneka ini disimpan di dalam dus. Karena apalah masa orang tua main boneka. Nah, itu. Dan bahasan tentang boneka ini bagaimana hukumnya anak-anak bermain boneka. Nah, Rasulullah pernah melihat Siti Aisyah di usia 9 tahun menyembunyikan boneka-bonekanya bersama kawan-kawannya ketika Rasulullah masuk kamar Aisyah. Dilihatnya ada boneka-boneka dan Rasul tidak memarahi dan tidak menegur, hanya membiarkan. Artian gimana? Bermain boneka ini memang diperbolehkan untuk anak-anak yang di bawah umur, untuk anak-anak kecil, perempuan terutama. Kalau laki-laki ikhwan tentu tidak ya. Laki-laki belajar memanah, berkuda, berenang, dan belajar bela diri istilahnya, silat atau berkelahi, gulat. Ini sunnahnya. Tapi kalau perempuan diajarkan cara menjahit, cara mengurus rumah tangga atau dengan boneka tadi, cara memasak. Nah itu dia. Ini bagian daripada tarbiyatul aulad, pendidikan kepada anak-anak. Dan diperbolehkan. Hanya kalau kita sudah dewasa dan anak kita sudah dewasa, sebaiknya boneka ini disimpan di dalam dus, tidak dipajang di luar. Kemudian kalau misalkan ada tempelan-tempelan di tembok-tembok seperti raja, aufak. Ini aufak berbeda ikhtilaf lagi, berbeda lagi para ulama ikhtilaf. Nah, kita ambil jalur syubhat, yaitu tinggalkan. Kalau yang syubhat tinggalkan, cari jalan paling aman. Maka aufak ini atau wifik turunkan dan bakar, jangan dipajang. Kalau ada misalkan lukisan-lukisan yang kita tidak ketahui maknanya atau tulisan-tulisan yang ada dalam kotak-kotak, atau misalkan ada angka-angka Arab yang terbalik, atau misalkan huruf hijaiyah yang terbalik, kita sebaiknya turunkan dan bakar. Apalagi kalau misalkan itu pemberian dari orang pintar atau dan lain sebagainya, sebaiknya diturunkan karena ini akan sangat berpengaruh nanti pada proses ruqyah, baik itu ruqyah kita meruqyah ataupun ruqyah mandiri. Dan setelah melakukan persiapan rumah, persiapan tempat, maka kita sarankan kepada marqi atau yang hendak diruqyah untuk melakukan persiapan juga. Itu pertama, suruh mereka untuk berwudu terlebih dahulu. Walaupun mereka dalam keadaan haid atau misalkan sedang nifas. Tapi mau diruqyah, kita sarankan dia wudu dulu. Untuk yang haid dan nifas sebaiknya kita ajarkan kepada mereka cara meruqyah mandiri, bukan diruqyah, karena efeknya nanti berbeda. Orang yang haid dengan orang yang tidak haid berbeda efek ketika mendengarkan Al-Quran. Hanya saja kita hanya mendoakan mereka dengan doa-doa Rasulullah SAW. Dan mereka bisa pun meruqyah dengan doa-doa tersebut. Suruh wudu terlebih dahulu, terus sholat taubat atau sholat 2 rakaat sebelum melakukan ruqyah. Dan pasti kalau misalkan dia junub, suruh mandi dulu supaya bebas dari hadas dan najis, hadas besar dan hadas kecil. Persiapkan. Dan kalau misalkan markinya dia akhwat, usahakan memakai mukena atau memakai cadar. Kecuali kalau yang meruqyahnya atau rokinya ini seorang akhwat lagi, boleh cukup dengan mukena saja, tutup aurat cukup. Tapi kalau misalkan rokinya atau peruqyahnya laki-laki atau ikhwan, sebaiknya didampingi oleh mahram, mau dia orang tuanya, bapaknya atau kakaknya yang laki-laki, atau adiknya laki-laki atau pamannya juga bisa. Maka temani, atau kalau misalkan tidak ada sahabatnya, bukan yang laki-laki tapi sahabatnya yang akhwat lagi, ini agak rawan juga, karena kalau misalkan berdua-duaan antara ikhwan dan akhwat itu namanya khalawat atau khalwah. Kalau misalkan campur baur, ada misalkan perempuan di sana ada atau akhwat ada 3 atau 5 orang, kita ikhwan sendiri, maka itu namanya ikhtilat. Dua-duanya diharamkan oleh agama, dua-duanya dilarang. Maka sebaiknya didampingi
oleh mahramnya. Karena nanti kita butuh area-area untuk disentuh seperti punggung, tulang ekor, atau misalkan kepala, atau misalkan area perut. Nah ini yang rawan nanti. Baik wah, persiapkan terlebih dahulu calon pasien kita, terus disuruh untuk wudhu dan sholat 2 rakaat, dan setelah itu kita ajak dulu ngobrol, artian tazkiyah dulu, bersihkan dulu, atau ajak dia bertobat, arahkan dia dulu ke pemahaman, maksudnya fahamkan dulu, karena orang sebagian ada yang mau coba-cobanya ruqyah ini, coba-coba sajalah bagaimana sih rasanya ruqyah, nah gitu. Kita fahamkan bahwa ruqyah ini bukan untuk main-main, karena kita perlunya kekhusyuan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap hanya pertolongan dari Allah semata. Nah, maka ruqyah bukan dianggap untuk coba-coba dan main-main. Kalau ada pasien seperti itu atau misalkan marki seperti itu, sebaiknya tidak meruqyah, karena percuma kita meruqyah seseorang yang tidak mau diruqyah. Misal ini anaknya sakit, ibunya sudah repot sekali. Seorang anak dewasa remaja, dia kecanduan, misalkan candu main game atau candu narkoba atau segala macam. Ibu bapaknya ingin anak ini sembuh, tapi anak ini nggak mau sembuh. Nah, ini yang sulit. Sebaiknya tidak meruqyah orang seperti ini. Ini anak ini harus tarbiyah terlebih dahulu, harus ditatar terlebih dahulu sehingga dia paham akan bahaya narkoba, akan bahaya game online, akan bahayanya yang dia lakukan selama ini. Setelah dia paham, baru kita ruqyah. Jadi kita tidak langsung meruqyah, karena ini akan sia-sia. Dia akan menolak apa yang kita bacakan dan tidak akan ada reaksi apa-apa. Itu dia. Terus bagaimana dengan persiapan kita sendiri sebelum kita meruqyah atau melakukan ruqyah mandiri? Ikhwah, banyak sekali persiapan, terutama amal-amal harian. Insya Allah semuanya ringan-ringan. Tidak seperti kita mendatangi dukun yang mensyaratkan kita untuk mandi kembang, untuk puasa-puasa yang aneh, misalkan puasa mati geni, puasa ngebleng, puasa mutih dan sebagainya. Dalam agama kita cukup mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan syariat ini dengan sempurna dan perlahan-lahan berubah. Apa itu? Misalkan seperti sholat berjamaah tepat waktu, shaum Ramadan, kita jangan ingkari, jangan hindari, jangan tidak dilaksanakan. Dan sunnah-sunnah Nabi seperti zikir pagi petang, ini untuk benteng sebetulnya. Jadi kombinasi yang sangat kuat di amal-amal yaumi, amal-amal harian kita perkuat lagi. Dan kita dawamkan Al-Baqarah kalau misalkan kita seorang peruqyah yang aktif. Juga sunnah-sunnah yang lain seperti sunnah sebelum tidur, sunnah ketika di pagi hari, sunnah setelah sholat duha dan sebagainya. Nah, sebelum kita melakukan ruqyah, kita pasti tentu wudu dulu sama sholat 2 rakaat dulu. Kalau misalkan kasusnya berat, kita lakukan ruqyah mandiri dulu. Persiapkan sebelum kita datangi marki, sebaiknya niat kita rubah dari meruqyah jadi iyadul marid atau menjenguk orang sakit. Ini fadilahnya sangat luar biasa. Perbedaan antara niat meruqyah dari rumah dengan niat menjenguk orang sakit ini berbeda. Kalau meruqyah ada 2 kemungkinan Allah ijabah doa-doa ruqyah kita kalau kita lurus. Kemudian kedua, tidak ada reaksi, bahkan ada serangan balik. Nah itu dia. Tapi kalau kita niatkan ke rumah marki, ke rumah pasien untuk menjenguk orang yang sakit, maka ada 70.000 malaikat di belakang mengiring-iringi kita. Kedua, kita berjalan di taman-taman surga sampai kita kembali dan kita berada dalam ridha Allah karena niatnya menjenguk orang sakit. Yang namanya menjenguk orang sakit pasti bawa sesuatu untuk yang sakit. Ini sunnahnya. Bawa kurma atau bawa jeruk jeruk juga, atau misalkan madu, atau misalkan kita bawa herbal, atau cukup bawakan air mineral untuk pasien kita. Datang ke tempat itu tanpa ada imbalan, tanpa ada berharap imbalan, hanya kita menolong saja. Dan kita senantiasa dalam pertolongan Allah selama kita berniat menolong saudara kita, insya Allah.
Nah, sebelum kita meruqyah, apa yang kita lakukan? Sebelum ruqyah, ruqyah ini sebetulnya eksekusi terakhir. Setelah kita tahu jenis gangguannya, setelah kita tahu penyebabnya, maka langkah pertama yaitu dialog terlebih dahulu. Gali dulu, diagnosa dulu kenapa sampai terjadi seperti ini atau rasa sakit itu. Misalkan kita datang pada mereka, kita tanyakan ada keluhan apa yang dirasa sakit. Misal seorang pasien atau misalkan Marki bercerita, saya sering mimpi dikejar ular, saya sering sakit di bawah, di atas perut, di atas pusar, di perut, kadang-kadang lambung ini nggak kuat, maka minum madu nggak kuat, minum susu langsung muntah. Dan kadang-kadang kalau malam dia sering cium bau-bauan, misalkan bau-bau aneh, hanya dia sendiri di rumah ini. Maka kita bisa langsung tebak kok ini sihir. Kemungkinan besar ini gangguannya gangguan sihir. Atau ada seorang datang sering mengeluhkan sering sakit kepala, sering sakit di bawah di balik mata atau di pelipis, sering migrain atau sering vertigo. Disertai dia sering sakit di belikat dan sering sakit di antara punggung, antara tulang ekor ke atas, tulang belakang atau area-area punggung. Kita tanyakan kepada mereka, sering mimpi seseorang datang atau bagaimana? Mereka dia bercerita, saya sering dimimpi didatangi kakek-kakek tua atau sering dimimpi didatangi oleh orang tua yang sudah meninggal, kakek yang sudah meninggal, buyut yang sudah meninggal, atau sering didatangi harimau putih atau harimau hitam dan sebagainya, atau hewan buas serigala dan sebagainya. Maka ini sudah bisa kita tebak diagnosanya. Ini kemungkinan jin pengaruh, jin saka atau jin keturunan. Maka ayat-ayatnya pun kita perbanyak baca surat Al-Jin ketika meruqyahnya nanti. Nah, kalau misalkan kasus sihir tadi kita sudah tebak kenapa, apa yang dirasakan atau sakit apa sehingga minta diruqyah. Mungkin dia bercerita, saya sakit di perut, saya sakit di kepala, kadang-kadang saya emosian. Kita tanya, apa sering cium bau-bauan atau wangi-wangi yang aneh? Misalkan sering bau-bau kembang, bau-bau misalkan bunga, bau kemenyan atau dan sebagainya, bau bangkai atau bau anyir selintas. Terus kita tanya mimpi apa yang sering-sering dialami. Kalau dia indikasinya sering mimpi ular atau mimpi digantung, mimpi tenggelam, kita langsung bisa menentukan ini kemungkinan besar sihir. Maka ayat-ayat yang nanti dibacakan adalah ayat-ayat pembatal sihir. Ayat pembatal sihir perbanyak itu. Terutama nanti ada ayat kursi yang kita gunakan untuk membakar jin yang ada dalam tubuhnya. Terus kita gali sampai ketemu penyebabnya. Sebagaimana kita telah jelaskan dulu, penyebab-penyebab gangguan ada mungkin dari gangguan biasa karena misalkan masuk WC tanpa bismillah, tanpa berlindung pada Allah. Ada mungkin menyiram air panas ke lubang-lubang, atau mungkin masuk rumah tanpa bismillah juga, tanpa perlindungan pada Allah, mohon perlindungan pada Allah. Gangguan biasa, atau mungkin karena dia punya leluhur yang orang sakti, orang kampungnya bilang paranormal atau orang pintar. Nah, maka penyebab-penyebab itu menjadi rujukan nanti bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan dari pasien itu sendiri. Jadi kita tidak langsung meruqyah, tapi kita tanya dulu apa ini masalahnya, apa penyebabnya. Ketika kita tahu penyebabnya, maka ini seperti menghancurkan titik, kalau kalau dalam istilah itu cara membunuh ular bukan dipukul badannya atau dipukul buntutnya, tapi pukul kepalanya atau musnah di titik kepalanya. Hancurkan kepalanya, maka ular pasti mati. Jadi seperti itu. Jadi seperti misalkan kita mengusir lalat di rumah, ini analogi lalat dan sampah. Kita tidak sibuk mengusir lalat, tapi cari tahu penyebab kenapa lalat bisa masuk rumah. Apakah ada bangkai atau misalkan kotoran? Nah, kotorannya ambil. Nah, seperti itulah kita tahu penyebab dan kita mulai melakukan terapi. Nah, jadi nanti ruqyahnya tuntas, tidak berulang. Cukup sekali, terus kita bekali mereka dengan ruqyah mandiri dan sudah. Tidak ada bahasanya Ustaz tolong ruqyah ulang atau bagaimana.
Bahkan guru-guru kami di awal, waktu kami di awal belajar ruqyah, antum meruqyah kemudian orang tersebut sembuh dan minggu depan minta diruqyah lagi, berarti ruqyah yang kemarin itu gagal. Maka semakin sering kita meruqyah orang yang sama, maka itu ruqyah yang gagal katanya. Kenapa? Karena tidak ada efek sama sekali dan tidak tuntas. Nah, itu hanya hanya motivasi sebetulnya. Tapi itu bisa jadikan acuan kita bahwa memang ruqyah itu cukup sekali. Selebihnya kita ajarkan eh, jamaah atau umat ini dengan ruqyah mandiri, bagaimana cara mereka memerangi rasa sakit yang mereka derita selama ini oleh mereka sendiri. Karena ruqyah mandiri dengan diruqyah efeknya 1 banding 3 itu kekuatannya. Ketika seorang diruqyah mungkin ada siap atau enggak siap. Tapi kalau seorang sudah mulai meruqyah mandiri, mereka sudah siap berjuang untuk terlepas dari gangguan itu. Apapun yang seperih apapun atau misalnya seberat apapun pasti mereka lakukan. Seorang mendatangi dokter, taruhlah di Singapura misalkan, dia divonis misalkan ada kanker di dalam hatinya atau di ginjalnya. Ini ginjal ini harus diangkat dan diganti. Harga ginjal 250 juta dan harus diangkat. Pasti mau karena mereka ingin hidup dan ingin hidup normal seperti yang lain. Apapun diperjuangkan dan apapun ditebus istilahnya. Kalaulah ada kalau punya. Jadi tidak mau istilahnya hidup menderita. Kekayaan yang ada pun dikorbankan, apapun itu dibedah mau pasti. Nah, seorang mendatangi dukun, kata dukun, kamu harus mandi di 7 sumur, kamu harus mandi berendam di sungai Anu, kamu harus mau digauli, kamu harus mau berkorban ini itu, kamu harus mau tumbal anak kamu, segala macam. Demi untuk kesembuhan, demi untuk hasil maksud, maka apapun akan dilakukan. Nah, kita sebagai peruqyah bukan dukun dan bukan pula dokter. Ketika pasien datang, kita syaratkan kepada mereka, antum kalau mau sembuh maka dekati Allah, karena kesembuhan itu milik Allah. Dan hijrahlah. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah Islam ke dalam Islam sempurna keseluruhan, jangan setengah-setengah. Antum yang tidak pakai kerudung, maka pakai kerudung sekarang. Tutup aurat. Yang jarang sholat, maka sekarang sholat tepat waktu. Yang tadinya suka merokok, maka berhentilah merokok. Yang tadinya misalkan suka main game, maka totalitas ganti game ini dengan Al-Quran dan sebagainya. Maka ini kita jadikan syarat kepada mereka untuk berubah. Dan nanti kesembuhan itu akan mengiringi ketika mereka berubah dengan sungguh-sungguh. Wa man jahada fina lanahdiyana subulana, barang siapa yang bersungguh-sungguh mengarah kepadaku, lanahdiyana subulana, maka Allah akan tunjukkan, lanahdiyana, akan kami tunjukkan jalan-jalannya. Jadi ketika seorang bersungguh-sungguh menuju jalan Allah, maka nanti dipermudah semuanya. Ilmunya ditambah, rezekinya ditambah, dan segala macamnya ditanggung, insya Allah. Dan ketika mereka berubah dan tidak terasa, gangguan itu akan sedikit demi sedikit hilang. Karena setan ini seperti kotoran, gangguan jin ini seperti kotoran yang menempel di badan, bukan badannya bukan badannya yang diiris, tapi kotorannya dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara dibasuh terus menerus. Kalau dia nempel di kulit, kalau nempel di pakaian, bukan pakaiannya digunting, yang ada kotorannya digunting, tapi bersihkan pakaiannya ini, bersihkan dengan cara disikat, dengan cara disabun, nah itu dan sebagainya. Ini kekuatannya. Jadi ketika orang ini terus membersihkan diri, otomatis kotoran-kotoran dalam jiwanya pun akan bersih, insya Allah. Maka kita perlunya diagnosa, kita perlunya ngobrol sebelum melakukan ruqyah. Tidak langsung ruqyah, kecuali memang kita diundang atau misalkan dimintai tolong dan pasien dalam keadaan kesurupan total, itulah yang cerita. Bagaimana kalau misalkan kita dihadapkan kepada orang yang kesurupan total? Maka langkah pertama, yang kesurupan ini jangan dipegang, jangan dipasung, biarkan dia lepas. Biarkan dilepas, biarkan dia mengamuk dan melempar apapun misalkan, biarkan. Siapkan air dengan habatus sauda atau air campur dengan minyak daun bidara atau air dengan garam bisa. Bacakan Fatihah atas air tersebut, maka berikan dia minum. Kalau misalkan dia menolak, kita ancam, ayo minum.
minum atau saya siram. Nah, seperti itu. Ayo minum, minum atau saya siram. Nah, gitu. Agak-agak apa diintimidasi sedikit. Nah, mereka sebetulnya takut dengan ancaman dan karena mereka berada di dalam kita. Tasyakul berada di alam kita. Ketika mereka ada di dalam kita maka berlaku hukum kita. Dipukul sakit, ditiup panas, dicubit sakit, atau diusap pun panas. Nah, maka siapkan sapu lidi atau misalkan ancam mereka. Jangan sampai kita menuruti apa yang mereka ingin. Bisa kita diundang atau dimintai tolong karena ada anggota keluarganya yang kesurupan. Anggota keluarganya ini minta duogan, minta surutu, atau minta misalkan kembang tujuh rupa. Nah, sebetulnya bukan bukan mereka suka kembang tujuh rupa, bukan mereka makanan mereka surutu atau duogan, kelapa duogan atau misalkan apa, kopi pahit, kopi manis dan sebagainya. Bukan itu tujuan mereka, bukan mereka minta makan. Mereka bisa mencarinya, bahkan mereka bisa menggali intan berlian ke dalam dasar lautan. Dalam kisah Sulaiman itu kan, Nabi Sulaiman. Bahkan bisa mereka bisa mencuri dan sebagainya. Tapi yang jadi tujuan mereka adalah penghambaan kita terhadap perintah mereka. Ketika kita mulai menuruti apa yang mau mereka, kita siapkan sesajen tiap malam Jumat atau Selasa misalkan, atau kita turuti apa yang dimau oleh mereka, maka itu sudah menjadi bentuk penghambaan kita kepada mereka dan kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Karena ini dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang ayyusyraka bih, orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain liman yasha, untuk orang yang Allah kehendaki. Maka dosa ini yang paling besar mereka buat. Pertama penghambaan dulu, menurut dulu. Dia minta serutu, minta dogan, kita ijabah dan mereka keluar dari jasad misalkan. Besok lusa minta lagi. Terus sampai mereka menuruti sampai kita menuruti apa yang mereka mau. Naudzubillah, itu merupakan bentuk penghambaan dan ujung-ujungnya kita dimintanya untuk menyembah sebagai titik aman. Kalau kamu mau aman, tidak mau diganggu lagi, maka sembah kami. Ujung-ujungnya seperti itu. Maka harus kita lawan. Ketika ada yang kesurupan terus jin ini minta dogan, jin ini minta apa sesuatu dari kita, maka lawan. Kamu cari sendiri. Keluar atau saya bakar. Bakar dengan apa? Ambil air satu gayung. Kalau anak pribadi ambil air satu gayung, satu ember, tarik keluar atau saya sebor di sini, atau saya mandikan di sini, atau saya bakar di sini. Itulah ancamannya. Kalau misalkan tidak mau keluar juga, ancam yang keras. Dia membentak atau kita bacakan. Jadi tidak kita bacakan ayat kursi, tapi kita lakukan intimidasi dulu, berani-beranian dulu. Nah itu dia. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan bahasan kita tentang ruqyah ini, bagaimana cara meruqyah setelah persiapan, dari mulai di mana tahap-tahapannya. Insya Allah kita akan share di sini dan mudah-mudahan ada ustadz di sini yang menambahkan ilmu-ilmu di lapangan. Insya Allah mereka, saya yakin di grup ini banyak pakar dan praktisi ruqyah di lapangan. Mudah-mudahan ilmu antum semua bermanfaat dan Allah SWT melindungi kita dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.